Oke, Assalamualaikum. Kita mulai ya. Tolong yang hadir hari ini, suaranya di-unmute untuk yang dan untuk videonya jangan ada yang ini ya, yang unmute videonya. Halo, kedengaran nggak? Halo? Kedengaran, Mem. Oke, coba ini videonya jangan ada ini. Dilihatin lah mukanya. Oke, hari ini kita hanya untuk membahas tugas kita tentang additional meta function yang telah saya kasih waktu 2 minggu ya. Hari ini memang mau memeriksa si yang udah selesai. Mem harap hari ini sudah selesai semuanya ya tugasnya. Oke, maaf. Mem bisa absen dari si Satria Pohan dulu. Halo Satria. Halo, Mem. Oke, bisa presentasiin tugas kamu, jelaskan tentang analisis kamu tentang additional meta function. Contoh-contoh additional meta function ya. Halo Satria. Ya, Mem. Ini pakai share screen, Mem. Oke. Maaf, Mem. Bisa di-skip nggak, Mem? Soalnya saya belum terlalu paham, Mem. Kenapa? Yang kamu pahamin aja, yang kamu jelaskan. Oh, ya, Mem. Yang dijelas Oke, mana tugasnya Satria? tugasnya dikirim ke mana, Mem? Kamu share aja dulu. Tapi nggak bisa, Mem. Kenapa nggak bisa? Disable katanya, Mem. Oke, coba si Imam dulu, Imam. Halo Mem, saya nggak bisa share di screen Mem karena ini pakai HP Zoom-nya Mem. Oke, yang tugas kamu aja dulu kamu presentasiin walaupun nggak bisa di-share di screen ya. Oke Mem, saya lagi coba buka di laptop Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Imam Al-Faruq. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan. Akan tetapi sepertinya saya ada sedikit saya cuma ingat kalau disuruh mencari contoh kalimat dari setiap
ideational metafunction-nya itu, Mem. Jadi saya tidak membreakdown seperti teman-teman yang lain. Jadi salah satu proses yang ada di mata pelajaran kita itu adalah yang ini kata kerjanya itu atau verbnya itu berhubungan dengan question. Kata kerja melihat di sini itu berhubungan dengan mental dari si pelaku atau si subjek. Kemudian contoh yang kedua adalah dari proses material. Contoh yang bisa saya berikan adalah she punched the door 2 days ago. Selanjutnya adalah verbal. Contohnya adalah Alex did not reply my text, or she said she did not choose Jokowi. Itu adalah sesuatu yang menggunakan proses verbal. Kemudian yang keempat adalah existential atau sesuatu yang menerangkan keberadaan. Contohnya adalah he is not the president of the club. Jadi the president of the club di sini menggunakan proses existential. Yang kelima adalah cupcake is consist of flour, sugar, eggs, and baking powder. Kita bisa melihat cupcake ini adalah subjeknya, kemudian verb atau proses yang terdapat pada kalimat cupcake are consist of flour, sugar, eggs, and baking powder adalah identifying, karena di sana verbnya itu atau apa dibilangnya, prosesnya itu adalah menjelaskan atau identifying. Kemudian proses yang keenam adalah attributive. Contohnya yang saya buat di tugas adalah the chair is hard. Dan yang terakhir adalah behavioral atau yang menjelaskan sesuatu proses yang berulang-ulang. Dan contoh yang saya cantumkan adalah Indonesian tend to be annoying on Instagram. Mungkin itu saja Mem yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dulu tugasnya si Faiza Zurli. Faiza? Yes, ma'am. Ada suara saya, ma'am. Ya. Kamu bisa share screen? Nggak bisa, ma'am. Dari handphone juga. Oke, nggak usah pakai share screen. Yes, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To ask about my text and example. 7 sentence with 7 process. First, I want to explain about process material. Material termasuk doing and happening. Participant termasuk actor, goal, and beneficiary. Contohnya seperti Bayu is cooking cake. Bayu termasuk aktor, is cooking termasuk material, doing, cake termasuk goal. Yang kedua, proses behavioral termasuk proses of behaving atau perilaku. Partisipannya behavior, range, receiver, verbiage. Contohnya seperti Agus talk to him about the game. Number 3, mental. This process of sensing atau penginderaan. Termasuk persepsi, cognition, and affection. Participant, sensor, and phenomenon. Contohnya seperti Ica likes meatball. Ica sensor, likes mental or affection, meatball phenomenon. Number 4, verbal, yaitu proses of saying atau berbicara. Participant, sayer, target, receiver, verbiage.
Contohnya seperti Lana asks them a question. Lana sebagai sayer, X verbal karena proses of saying, them receiver sebagai penerima, a question sebagai verbiage. Number 5, identifying. It's process of giving a value of thing. Seperti memberi nilai pada sesuatu. Types-nya B, equality, signification, representation, indication, and role. Participant, token, and value. Contohnya, Marcel is the waiters. Marcel sebagai token is identifying karena bersifat menjelaskan, atau B, the waiters sebagai value. Number 6, attributive atau proses of giving attribute to a thing, memberikan atribut ciri sifat untuk suatu hal. Types of attributive: afferents, phase, measure. Participant, carrier, and attributive. For example, she has a guitar. She sebagai carrier, has sebagai proses atau attributive, a guitar sebagai atribut karena kelengkapan. For number 6, existential process is process of projecting that something exists, yaitu proyeksi bahwa sesuatu itu ada. Participant, existent. For example, COVID-19 exists in Wuhan. COVID-19 sebagai exist sebagai proses atau existential in Wuhan, circumstance of place. I think it's enough, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for the last participants, Delvina Fadila. Yes, ma'am. Delvina. Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Can you hear me? Yeah. Please explain your task. Okay. I want to explain my task about 7 sentence with 7 process. Okay. Contohnya sini Jeno sebagai aktor ataupun bisa disebut subject, and then is singing is material, and tonight it's dua. Nana watching TV. Di sini behavior yang dimaksud atau apa yang dilakukan atau apa yang sedang dilakukan. And yang ketiga, Lisa saw Nana selecting a shoes. Jadi dalam yang ketiga ini merupakan Lisa sebagai sensor, saw sebagai proses, bisa disebut juga seperti apa yang dilakukan dalam proses tersebut. And Nana selecting a shoes itu sebagai fenomena ataupun bisa disebut yang dilakukan fenomena sebagai apa yang dilihat, itu contohnya. And then nomor
them a story. Di sini proses yang sedang berbicara, and then menjelang berbicaranya, a story itu sebagai verb. Nomor 5, Julia is the pretty girl. Julia sebagai topic. Nomor 6 yaitu she becomes an teenager. Yaitu merupakan she is career, becomes is attribute, and teenager is mother. Yang dimana yang attribute ini merupakan memberikan ciri atau sifat. And last, there is an apple on the book. Yang dimana there is itu existent, apple is existential, and on the book is roll. Okay, ma'am. Okay, thank you for Delvina. Untuk yang lain tugasnya setelah mem cek yang di grup WA kita sebelum kita presentasi masih ada yang belum sesuai dengan cara menganalisisnya. Yang dalam additional meta function ini yang pasti dalam keywordnya yang harus kalian ingat adalah yang pertama, kalian jangan lupa untuk menentukan prosesnya dulu. Prosesnya atau kalau di dalam traditional grammar ini verbnya. Verb ini, proses ini nanti yang akan menentukan di aktornya ini sebagai apa, circumstance-nya ini sebagai apa. Oke. Contohnya seperti Microsoft, ini contoh dari si Holiday. Holiday adalah yang pembawa materi functional grammar di dalam systemic meta function. Contoh yang dia berikan adalah Microsoft have expanded in China recently. Nah, dalam textual meta function ini adalah subjek itu adalah orang yang melakukan sesuatu, itu adalah kita sebut adalah tim. Setelah tim yang kita dapatkan semuanya adalah rim. Namun, kalau di dalam additional meta function yang pertama kita tentukan adalah proses. Proses ini contohnya ada material, contohnya ada berapa? 8 ya. Nah, dalam proses inilah yang menentukan partisipannya ini sebagai apa, kemudian circumstance-nya ini sebagai apa. Nah, circumstance-nya ini juga akan terbagi lagi menjadi ada place, ada time, ada manner. Nah, kalau di dalam interpersonal, yang pertama kita analisis adalah kita tentukan dulu dia mood-nya itu. Mood-nya ini biasanya adalah subjek, sama seperti tim. Kalau kita menemukan tim, berarti kita sudah kita temukan tim, setelah dari tim itu adalah rim. Kalau di dalam interpersonal meta function sudah kita temukan mood-nya ini biasanya adalah tim. Apa yang dibicarakan di dalam suatu clause itu. Nah, setelah kita temukan mood-nya, setelah itu adalah residu. Residu inilah yang akan dianalisis lagi kalau di dalam interpersonal meta function. Tetapi bedanya di dalam textual meta function, kalau sudah kita temukan bisa dianalisis lagi. Yang dianalisis adalah tim. Apakah textual team, additional team. Namun di dalam interpersonal meta function yang dianalisis bukanlah mood-nya. Yang dianalisis adalah residunya. Apakah dia finite, predikator, adjunct, atau adjunct 1. Di dalam clause itu bisa ada 2 adjunct, maksimal ada 3 adjunct. Kemudian yang hari ini yang kita analisis adalah additional meta function. Dan masih ada juga yang masih tidak sesuai dengan analisisnya, tapi hampir setelah yang baca tadi di grup WA kita, soalnya kalau dijelaskan ini masih agak belum mengerti ya, karena kan kita nggak bisa screen time tadi, screen
share screen ya, karena tadi banyak yang katanya dari handphone. Jadi mem lihat yang di grup WA kita masih ada juga yang masih menurut mem belum pas nanti, tapi akan kita analisis lagi bersama-sama di kelas karena di sini adanya keterbatasan waktu, keterbatasan jaringan. Oke. Sampai di sini ada nggak pertanyaan tentang additional meta function? Apakah ada kesulitan cara menganalisis additional meta function sampai sini? Ada pertanyaan? Apa ada kesulitannya? Halo? Halo? Ya, Halo? halo, halo, Mem. Ya? Ya? Mungkin untuk pertanyaan nggak ada, Mem. Cuma mungkin kalau di kelas nanti lebih banyak, mohon lebih banyak contoh-contoh kalimat yang kita analisis, Mem. Itu sih permintaan dari saya, Mem. Oke, nanti di kelas akan kita analisis langsung ke masalahnya aja. Misalnya akan kita analisis sebuah lagu atau teks. Sepertinya akan mudah kita menganalisis itu lagu dibandingkan teks. Karena lagu itu lebih mudah memecah clause-clause-nya dibandingkan dengan teks. Bagaimana? Atau kita tentukan dulu satu lagu yang akan kita analisis? Mungkin terserah Mem aja, Mem. Kami ikut instruksi dari Mem aja. Oke, yang mungkin kita akan menganalisis lagu, tetapi memang akan ngasih kalian lagu ini. Jangan nanti kita analisis di kelas, nanti kita analisisnya tidak ada persiapan di rumah. Seminggu sebelum kita analisis bersama-sama di kelas, kalian sudah analisis sendiri di rumah. Ya, di kelas kita hanya memperjelasnya aja. Ya. Nanti kita analisis mungkin lagunya ini lebih mudah dalam bahasa Inggris saja ya. Lagunya yang berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia, kalian maunya bagaimana? Mungkin supaya lebih autentik yang bahasa Inggris saja, Mem. Iya, Mem. Oke, kita akan menganalisis lagu bahasa Inggris, tetapi lagu bahasa Inggrisnya sepertinya yang kalau mau yang lebih mudah ini lagu-lagu anak-anak dulu yang kita analisis. Karena dia itu mempunyai clause-clause yang simple. Ya, dibandingkan dengan lagu-lagu yang mempunyai makna-makna yang implisit dan eksplisit. Sepertinya kita lagu-lagu anak-anak aja dulu, nanti untuk tugas selanjutnya kita analisis lagu yang sudah remaja. Oke, sampai sini ada pertanyaan selain si Imam Al-Faruq? Ada pertanyaan, Nurul? Faiza? No, ma'am. No, Mem. Oke, di rumah apakah kalian sudah membaca tentang analisis additional meta function menurut si Halide? Halo, Piskarina? Ada berapa proses di dalam additional meta function? Wait, Mem. I don't know. Hello, Piskarina? Yes, Mem. Ada berapa Wait, ma'am. proses yang kamu baca di dalam additional meta function?
9. No. Hmm? Apa? Kamu udah ngerjain tugas nggak? 7, ma'am. Yes, ma'am. 7, ma'am. Ada apa aja itu? Yang 7. Material process, goal, actor, beneficiary, mental perceptive, sensor, play minor, verbal process, verbiage, receiver, sensor, mental affective, just it, ma'am. Oke, coba kamu baca lagi ya. Saya pikir kalau di dalam mata kuliah functional grammar, buku yang paling mudah paling dipahami itu adalah bukunya si Halide karena dia banyak di situ contoh-contohnya, dan proses type itu bukan ada itu aja ya, dan ada yang tidak termasuk dari itu. Proses type itu ada material, mental, perception, cognition, affection, relational, attributive, identifying, verbal,